syirkun akbar. Ini merupakan bid'ah. Wa huffadhiha wa muhaddithiha paman kekasihmu Sayyidina Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pada video sebelumnya di situ ada Ustadz Salafi Wahabi, yakni Ustadz Zainal, di mana beliau sedikit menyinggung masalah tawasulan kepada Nabi Muhammad seperti ya Rob bibil Mustafa. Nah, kata beliau itu termasuk kata yang bahaya. Ada lafaz yang berbahaya. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Kalau tanfariju bihi itu tawasulnya dengan Rasulullah. Kalau biha kepada salawat rada ringan, tapi kalau bihi sama saja dengan ya Rabbi bil Mustafa. Sama. Oke, ayo kita bahas bersama-sama apa sih hukumnya bertawasul. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin? Apakah tidak ada pendapat yang lain? Apakah cuma satu pendapat mengatakan bahwa sepakat semua ulama itu mengatakan bahaya bertawasul? Ayo kita bahas di YPI Miftahul Huda. Tawassul dengan orang yang telah mati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tegas mengatakan tawasul kepada orang yang sudah mati itu adalah syirkun akbar. Namun orang-orang sufi yang demen dan doyan bahkan fans sekali terhadap kuburan mengatakan, masa tawasul syirik? Ini kan ibadah. Mereka menolak, tidak mau. Akhirnya apa? Mereka mengadakan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyelisihi yang madhab yang empat. Padahal semua madhab yang empat bersepakat bahwasanya tawasul kepada orang yang sudah mati itu adalah termasuk syirkun akbar. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang kelompok Salafi Wahabi itu banyak yang tidak menerima tawasulan, terutama bertawasul kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wafat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang musyrikin zaman dahulu itu juga bertawasul, sama seperti orang NU yang juga bertawasul, yang dimana orang zaman dahulu itu bertawasulnya dengan patung. Nah, itu kan sama, ada perantara menurut mereka. Tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tawasulnya jadi tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi, ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan, karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Namun itu dibantah oleh orang Aswaja bahwa itu tidak sama. Kalau orang musyrikin itu menyembah kepada patung, yakni berwasilah dengan patung dan menyembah, sedangkan orang Aswaja itu tidak seperti itu. Orang Aswaja itu adalah abtagul wasilah, wasilahnya itu tidak menyembah, tetap mintanya itu pada Allah, tapi membawa wasilah, membawa nama Nabi Muhammad, membawa amal soleh, membawa keimanan kepada Nabi Muhammad, membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mereka mengambil dalil dari Al-Quran, yakni surat Al-Ma'idah ayat 35. Dalam kitab Tafsir Sawi dikatakan salah satu contoh dari wabtagul wasilah adalah mencintai para nabi Allah, mencintai para wali-wali Allah, memberikan sedekah dan melakukan amal kebaikan lainnya. Di situ juga disebutkan
Kesesatan yang jelas dan kerugian yang nampak adalah mengkafirkan orang yang ziarah pada wali-wali Allah. Mereka meyakini bahwa ziarah pada wali-wali Allah adalah termasuk ibadah pada selain Allah. Padahal kata mereka bukan. Kata mereka itu termasuk dari jumlah cinta. نريد أن نعرف موقف علماء الأمة من هذا، ما هو آراؤهم. الإمام مالك يقول بالتوسل، الإمام أبو حنيفة يقول بالتوسل، الإمام أحمد بن حنبل أجاز التوسل ونقله الشيخ ابن تيمية في الفتاوى، الإمام الشافعي يقول بالتوسل. هذا بالنسبة للأئمة الذين في الأعصر الأولى السابقة. لو جئنا إلى الأعصر المتأخرة الذين بعد هؤلاء تجد كما هائلا من علماء الأمة وحفاظها ومحدثيها كلهم يقولون بجواز التوسل، وأن التوسل ليس بدعة ولا ضلالة ولا شركا ولا مخالفة للشريعة الإسلامية. Dalam ahlu sunnah wal jamaah, bertawasul itu banyak caranya. Salah satunya dengan tawasul asma Allah atau sifat-sifat Allah. Contoh hadis dari Anas bin Malik, yaitu ketika Nabi Muhammad ditimpa oleh kesusahan, Nabi Muhammad berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Situ Rasulullah bertawasul menggunakan sifat Allah. Sama seperti kita ketika ingin minta rezeki kepada Allah, kita boleh bertawasul, Ya Allah yang maha pemurah, limpahkanlah rezeki pada kami. Nah, itu boleh membawa sifat-sifat Allah, membawa asma-asma Allah ketika berdoa. Itu namanya tawasul menggunakan sifat Allah atau asma Allah. Ada juga tawasul dengan iman dan juga amal soleh. Contohnya seperti hadis yang sudah masyhur ketika ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Ketika terjebak ada batu besar menutupi gua. Mereka bertawasul menggunakan amal yang mereka kerjakan. Untuk ceritanya ini panjang ya, nanti bisa sampean cari sendiri. Nah, intinya itu ceritanya masyhur, sudah terkenal, itu gampang untuk mencarinya. Dan juga setiap hari aslinya kita itu tawasul dengan amal kebaikan kita, tawasul dengan perbuatan soleh kita. Semisal ketika kita sholat, yaitu ketika kita minta untuk ditunjukkan jalan lurus, ihdinas shiratal mustaqim, itu sebelum itu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Sebelum tunjukkanlah jalan yang lurus, itu kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, sebelum meminta jalan lurus, kita bertawasul menggunakan amal kebaikan kita. Kemudian ada tawasul dengan Nabi, artinya tawasul iman atas kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Contohnya dia berkata, as'aluka binabiyika Muhammadin. yakni dia mengatakan, saya meminta kepadamu ya Allah, dengan saya sudah iman kepada nabimu, dengan saya cinta kepada nabimu, terus disebutkan permintaannya. Itu tawasul dengan Nabi Muhammad, artinya iman kepada Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Tawasul semacam itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah, yakni ulama yang menjadi rujukan salaf Wahabi, juga tidak melarang tawasul semacam itu. Lalu bagaimana jika tawasul dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah wafat? Nah, menurut kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di situ dikatakan bahwa jumhur ulama, kebanyakan ulama itu memperbolehkan. Ada berbeda pendapat, cuma yang paling banyak itu memperbolehkan tawasul ketika Nabi Muhammad sudah wafat.
Bahkan Nabi Adam juga pernah bertawasul dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum lahir ke bumi. Itu ceritanya ketika Nabi Adam mempunyai salah, ketika Nabi Adam bertobat, Nabi Adam tawasul dengan Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai Tuhanku, aku meminta kepadamu dengan hak Nabi Muhammad. Engkau pasti akan mengampuniku." Maka Allah Ta'ala berkata, "Wahai Adam, mengapa engkau mengetahui Nabi Muhammad, sedangkan aku belum menciptakannya?" Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya ketika engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, kemudian melihat di bawah kaki-kaki arsy tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui sesungguhnya engkau tidak menyandingkan namamu kecuali dengan makhluk yang paling engkau cintai." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling aku cintai. Dan ketika engkau meminta kepadaku dengan hak Nabi Muhammad, maka sungguh aku mengampunimu. Laula Muhammad, jika tidak karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu." Ada juga tawasul dengan orang soleh, yakni tawasul dengan selain Nabi Muhammad. Itu juga ada. Dalam bab salatul istisqa. Dalam salat istisqa di situ ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada doa yang dipanjatkan, Allahumma inna. Allahumma minta kepada siapa? Kalimat Allahumma itu ke siapa? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fataskina. Ya Allah, sungguhnya kami dahulu selalu bertawassul, memohon kepadamu dengan membawa nabimu Nabi Muhammad, lalu kau beri hujan. Wa inna, kata Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi, dan sekarang kami natawassalu ilaika, memohon kepadamu bi ammi nabika, yang aku bawa adalah paman kekasihmu Sayyidina Abbas, faskina, maka berikan kepadaku adalah curahan hujan. Orang yang tak paham mengatakan, itu maksudnya tawasul orang yang masih hidup. Jadi waktu Nabi hidup, kita datang ke Rasulullah minta doa. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka pindah kepada Abbas minta doa. Ini diterjemahkan, coba aja. Orang anti tawasul itu diartikan minta doa. Ajib, aneh. Minta doa kok bunyinya Allahumma, itu bagaimana itu? Allahumma itu doa sendiri, bukan minta doa. Coba saja. Itu yang anti tawasul mengatakan Allahumma artinya minta doa. Yang syirik minta doa, mintanya kepada Abbas, Allahumma ya Abbas. Enggak. Allahumma minta kepada siapa? Allah. Jadi mintanya kepada Allah. Kemudian mereka berkata, Nah, itu dalil aswaja mengapa mereka melakukan tawassul, ya karena kata mereka ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi mereka itu bukan meminta kepada selain Allah, tetap mintanya kepada Allah, cuma mereka membawa apa yang dicintai oleh Allah. Contoh amal soleh itu yang dicintai oleh Allah, itu mereka bawa ketika mereka doa kepada Allah. Contohnya lagi orang soleh ataupun nabi-nabi Allah, itu mereka bawa ketika berdoa kepada Allah. Tetap berdoanya itu kepada Allah. Jika kalian ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silakan komen. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk support atau mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.